sampai terapi dan komplikasi. Ya, komplikasi ISK yang paling sering pada lansia itu terjadi sepsis. Sepsis. Jadi ISK dan lansia kaitannya adalah inkontinensi yang terjadi pada lansia bisa menyebabkan lansia terkena ISK. Nah, ISK jika terjadi pada lansia, komplikasinya bisa mengarah kepada sepsis. Gitu. Kalau sepsis kan dysregulated immune response yang bisa menyebabkan multi organ failure yang akan berujung pada kematian. Jadi lansia dengan ISK itu hati-hati, itu penyebab kematian. Kalau kita sih karena masih cadangan fisiologis yang masih bagus ya paling demam-demam aja gitu atau berulang. Nah, kita sekarang itu 4 ya, kompetensi 4. Kalau sekarang yang kita bahas glomerulonefritis kronik itu 3A dan juga nekrosis tubular akut atau nekrosis nefritis tubular akut ya. Atau nefritis interstisial akut. Nah, bedanya apa sih? Kalau ini kompetensinya 2 ya. Jadi kalian tahu sampai diagnosis aja dia komen. Tidak sampai mengobati. Apa sih pakai cincin jelek? Ya di bab 25 neurologi. Cincin normal gak sih? Enggak, biasanya gue pakai cincin 3, 5 yang di sini gitu. Iya, tadi kan cewek lurus. Iya. Jadi Kalau perbedaannya satu adalah doang ini apa nih? apa-apa. Cuman kadang tuh gue suka cincin yang dijempol, cincin yang ular. Perdagangan tuh di setiap Cincin layer ini, ember, nah ini yang yang akan gede banget. masuk ke dalam dua. Tapi sekarang gue jadi males pakai juga sih. sih. Bahas ya di PBL pada anak. Kalau pengen gue pakai, kalau enggak gue nggak Kalau pakai. pada dewasa juga ya kurang lebih sama sih, hanya beberapa kejadian saja. Tapi close look dari glomerulus tuh seperti ini ya deh. Kalau gue harus pakai kotek. Ini apa Cakar loh. namanya? Glomerul. Apa susah ya? Oh. Gitu. Apa? Nah, nanti kelainan dari setiap layer, misalnya di podositnya, di mesangial selnya, Ini murah, Bel. kerusakan di mesangial, kerusakan Tapi di kayak jelek. ini membrana basalis ya. Ini membrana basalis tuh dari sini sampai sini ya dek. Kan ini kapsula lumen toh. Ya. Kerusakan di lapisan ini itu nanti ada jenis glomerulusnya, glomerulonefritisnya GM. Oh. Gitu. Ya, tadi aparatus juxtaglomerular kan terbagi dari Ini lucu banget. glomerular cell Gak sih? sama mesangium extra glomerular cell yang tadi. Gue sehat, kalau jangan punya kayak banyak gini. duit, style gue nggak kayak gini Ya, aja. gitu. Style gue Tapi yang kalau kayak ada glomerulonefritis hiasan gitu. jenis membranosa, Ih, jadinya banyak jijik sebutan. banget. 200.000. Nanti kita sama Ini PA lah. Intinya Spam. kerusakannya tingkat histopatologi memang. Apa XG? Enggak, belum. Penyakit dalam ngerjain ini enggak ya. Kita saranin biopsi ginjal, kemudian nanti dari PA yang akan menentukan PK, jenisnya apa. PA. Nah, kita taunya adalah dari keluhan pada dari gejalanya. Ini patogenesisnya. Kalau Ini ditanya gua lapar banget, glomerulonefritis itu patogenesisnya apa? Respon imun. Gue lapar parah. Gue belum makan. Tapi di sini ada yang paling. Nah ini, banyak banget. aku tuh mau Ini ada lagi juga yang kayak gini. Ada. Kalau Wawa tuh seingat gue yang tadi atau Nona gitu. Jadi gini. Nih. Nah ini buat gambaran nih ya. Kalau glomerulonefritis Tapi gue belum yang menemukan terjadi waktu yang kerusakan tepat tipis buat pada glomerulus. Nah kalau penyakit satunya lagi MTA ya, nekrosis tubular akut atau kita sebutnya tubulo interstisial. Nah itu artinya setelah glomerulus, warna. batasannya itu. Jadi kalau kelainannya di glomerulus, glomerulonefritis, tapi nanti kalau kelainannya pada tubulus, jaringan interstisial ginjal, dan juga termasuk gangguan pada arteri sama vena yang ada di interstisial. Nah ini masuk ke dalam infeksi tubulo interstisial. Ya, batasannya itu pembahasan kita kali ini. Tapi kita yang menjadi 3A itu yang glomerulonefritis. Gitu ya. Jadi berdasarkan anatomisnya.
Nah ini patogenesisnya kalian bisa baca, intinya sih dek ada respon imun auto antigen karena permasalahan ini sama juga dengan NPA Kayak orang nanti sakit netrosis jantung tubuh aja akut sama. kegedean. Iya kan. Yang pertama kemarin tuh Enggak banget. apa di skenario kalian Wah, anjir. anaknya kenapa 1 minggu sebelum terjadi keluhan itu Iya keren. ada streptococcus ya. Nah gejala antibodinya itu ini ternyata terjadi mekanisme namanya molekular mimikry. Keren banget. Apa ini? Ini Bekasi mimikry, lebih. mimikry gitu. Ini nangis. Gue tuh suka yang style gini, yang almond, Nah mimikry, what is mimikry? mimicking, Menyerupai menyamakan. jadi Ini lucu. Iya lucu. kolagen warna tipe ungu. 4 gitu ya atau jaringan yang ada di glomerulus tadi itu dianggap mirip dengan antigen dengan streptococcus, jadi antibodinya tadi menyerang juga itu sehingga terjadi kerusakan atau ada yang lainnya lah. Intinya terjadi proses innate immune response ya sehingga menyebabkan glomerular tissue injury seperti itu. Ini stepnya kalian bisa pelajari. Nah, kelompoknya itu ada GN primer, GN sekunder. GN primer itu kalau penyakitnya memang di ginjal, permasalahannya di ginjal, memang ada peradangan di ginjalnya langsung, ya. Namun kalau GN sekunder itu akibat penyakit lain, misalnya nefritik lupus erythematosus sistemik, nanti dia kompleks antigen antibodinya itu komplemennya itu mengendap di glomerulus gitu, atau myeloma multiple, atau amyloidosis, atau diabetes tadi karena gulanya banyak gitu ya sehingga menyebabkan kerusakan. Dan kalian tahu nggak GN itu merupakan penyebab utama penyakit ginjal tahap akhir. Ini siapa ya? Kalau selama ini kita ketahuinya hipertensi ya, tapi sebenarnya hipertensi salah satu aja. Hampir semua yang gagal ginjal tahap akhir itu karena GN yang tidak terobati. Seperti itu. Jadi ini penting banget untuk diketahui. Nah, ini klasifikasinya GN primer ya, tapi GN primer nanti ada non proliferatif, ada proliferatif. Non proliferatif itu maksudnya nggak cepat progresi atau perkembangan proliferatif ke arah ke jeleknya itu rendah ya. Ada GNLM lesi minimal, GN glomerulonefritis lesi minimal, GNFS vokal segmental, GNMN membranosa. Nah kalian kalau lihat dari maknanya aja ini adalah daerah yang terkena ya, seperti itu. Kemudian ada yang GN proliferatif itu ini membrano proliferatif dan juga mesanio proliferatif lain-lain gitu. Nah kalau ini yang tadi menyebabkan GN primer jenis proliferatif inilah yang menyebabkan gagal ginjal paling sering karena dia progres ke penurunan fungsi ginjal sangat tinggi. Proliferatif yang gagal ginjal. Ini deh gambarannya. Kalau yang normal seperti ini ya. Tadi masih kebayang nggak? Yang proliferatif kan gagal ginjal. Glomerul kapilarinya ya, di kapilarinya itu kapiler, ini kan endotel, terus dan sebagainya. Nah kalau makin besar, misalnya pada lupus glomerulonephritis itu udah sempit ya, udah hancur seperti itu. Atau amyloidosis, ini ada penumpukan, tadi yang sekunder ya, seperti itu. Jadi gambaran patologi. Maka kalau ditanya glomerulonephritis cara menegakkan diagnosis gimana? Pemeriksaan apa? Biopsi ginjal ya. Biopsi ginjal. Tapi tanda dan gejala yang perlu kita lihat adalah ini ya, ada kelainan urin asimptomatik. Jadi di urinalisa ada sesuatu gitu, tapi nggak ada keluhan. Nah itu curigai sebagai glomerulonefritis.
Kemudian dan hematuri makroskopik, ya di pemeriksaan mikroskopik dan juga makroskopik urin, nah itu ditemukan adanya eritrosit atau kencingnya berdarah ya, warnanya keruh kemerahan, nah itu. Dan di dalamnya adalah sindroma nefrotik. Jadi sindroma nefrotik itu bagian dari tanda dan gejala dari glomerulonefritis. Jadi kalau sindroma nefritik aja itu hematuri, nefrotik kebocoran, bengkak, edema dan sebagainya, ini nefrotik. Tapi kalau glomerulonefritis gabungan, nefritiknya ada dan juga sindroma nefrotiknya juga ada. Gitu kurang lebih ya. Jadi makanya progresivitasnya lebih besar. Takikardi, edema, pale skin yang paling sering kan ini ya, proteinuria dan juga hiperlipidemia. Jadi ada peningkatan kolesterol pada orang sindroma nefrotik ya. Seperti itu. Menegakkan diagnosisnya ya harus dianamnesis, kemudian dilihat faktor keluarga dan riwayat obat-obatan. Nih teman-teman harus tahu. Penggunaan obat antiinflamasi non steroid, OAINS yang tidak terkontrol, nah itu juga bahaya. Atau kortikosteroid, ya, kortikosteroid. Biasanya orang gagal ginjal itu ya dek, ada riwayat pakai jamu pegelinu yang diseduh kayak gitu, itu isinya tuh ada steroidnya. Steroid itu tidak terkontrol ya, jadi bikin kerusakan. Sayang banget ya, kayak gitu. Jadi minum jamu-jamu yang gak jelas isinya itu, kalau nggak gastritis melena bisa kena ginjal. Nah yang repot kan kalau emang harus minum steroid ya, misalnya pada lupus atau gangguan autoimun, nah itu harus dipantau makanya. Kemudian ini ya dek, ada edema, ini ya gambaran edema periorbita itu seperti ini. Ya, kemudian bengkak, bisa dibedakan kan bengkak ya, edema tungkai. Kemudian tanda hipoalbuminemia ada ini, mueh, bacanya gimana ya, Muehkes lain. Putih ada nggak sih? Waduh. Tapi udah cekung kayak gini. Muehkes lain. Gitu. Nah, ini urinase normal. Biasanya kalau GN itu deh, nih tandanya bukan hanya eritrosit ya, bukan hanya eritrosit positif, tidak. Tetapi kemudian harus diperiksa eritrosit urin yang dismorfik. Jadi nanti ada pemeriksaan urin 24 jam, kemudian diperiksa apakah bentuk eritrositnya normal atau enggak. Jadi kalau bentuk eritrositnya dismorfik, nah itu ke arah glomerulonefritis. Jadi bukan hanya hematuria saja. Hematuria itu keluhan awalnya yang kita kemudian curigai karena GN. Tapi setelah itu lakukan pemeriksaan urin, morfologi eritrosit urin. Nggak ada di sini. Kan kalau di sini cuma ada ini aja kan ya, eritrosit 0,2 per lapang pandang, ya toh? Kemudian nanti warnanya apa, bloodnya apa, positif negatif. Nah ini cuma yes or no atau berapa sel. Tapi yang kita butuhkan ke arah kecurigaan glomerulonefritis adalah eritrosit urin yang dismorfik. Jadi morfologi eritrosit urin itu yang perlu dikerjakan. Kemudian proteinurianya juga itu bukan hanya dari sini, tetapi urin tampung 24 jam. Jadi pemeriksaan lanjutannya tadi selain biopsi ginjal juga lakukan pemeriksaan urin tampung 24 jam. Nanti bisa dilihatin proteinnya bagaimana, eritrositnya bagaimana, kemudian dan lain sebagainya. Ya, pemeriksaan asto ini hanya untuk etiologinya ya, boleh dikerjakan juga. Seperti itu. Kemudian ini diagnosis utamanya ya USG boleh. Nanti dilihat apakah ada pengaburan pada korteks, batas antara korteks medulanya kabur atau tidak, gitu ya. Kemudian teman-teman yang penurunan kesadaran, tolong disadarkan, saya khawatir loh tadi ya, karena kematian tidak hanya harus tua lagi. Pokoknya Allah cabut itunya lagi. Soalnya kan tidur itu kan nyawanya lagi diambil ya dek.
Iya tuh, Iya. ketika tidur nyawa kita kan diambil dulu gitu. Takut lupa dibalikin aja sama malaikat. Atau ini kali ya Bel, lu Iya kan. Sudah semakin merdu ya dongeng saya hari siang ini ya. menarik, Ditambah dengan hipoglikemi gitu kan. menarik. Sebentar lagi. Cepat aja. Biopsi ginjal ada ya. Biopsi ginjal ulun tampung 24 jam, diperiksa protein dan juga eritrosit morfologinya. Ini cara pengerjaan biopsi ginjal deh. Jadi pakai USG. Ih gila ini juga. Ginjal sambil di USG sambil masukin suntikan yang besar kayak gini nih. Coba, Gitu. Jadi di anestesi dulu lokal. Jadi yang di anestesi itu kulitnya karena di situ kan banyak vasoseptor. Jadi tempat penyuntikannya dikasih anestesi supaya bisa kita tusuk. Kalau dalamnya mah nggak sakit, kerasa aja. No, jarumnya segede gini. Kayak tisu biopsi ginjal. Ini jarumnya sama kayak itu juga ya, sama kayak BMP juga kayak gitu. Bone marrow function juga sebesar ini. Ini dikerjakan oleh SPPD KGH ginjal hipertensi ya. Sini di biopsi. Kemudian apa pengobatannya? Ya karena basicnya tadi adalah respon imun ya, imun antigen dan antibody, imun respon. Maka kita obatinya kalau untuk contohnya untuk lesi minimal pakai prednisone 1 mg per kilogram berat badan per hari. Itu diberikan 6-8 minggu dulu, diturunkan secara bertahap setelah mencapai remisi komplit. Itu jangan sampai remisi komplit, jangan sampai terus-terusan ya tanpa dievaluasi karena nanti malah bikin kerusakan ginjal. Remisi komplit dikatakan apabila berhasil menurunkan proteinuria kurang dari 200 mg per hari dan kadar albuminnya sudah normal seperti itu. Biasanya dicapai selama 12-16 minggu. Pemberian kortikosteroid dosis ini dan juga jangka waktu lama, kalian perhatikan efek sampingnya ke itu juga ya, GI tract, mual, muntah dan lain sebagainya. Komplikasi yang berat adalah jadi SM berat ya, sindrom nefrotik berat, di mana di situ ada hipertensi ya, dan bisa jadi gagal ginjal. Gagal ginjal kita pelajari di next meeting ya, next week insyaallah. Gitu. PGTA itu penyakit ginjal tahap akhir atau gagal ginjal. Prognosis kadang kalau udah kena nggak bisa balik, makanya sebisa mungkin jangan sampai berkembang ke arah yang progresif supaya tidak terjadi kekambuhan atau penyakit ginjal tahap akhir. Gitu. Ini sedikit tentang sindrom nefrotik yang merupakan bagian dari ini ya. Jadi sindrom nefrotik itu keadaan penyebabnya itu bisa glomerulonefritis. Itu paham ya? Tapi sindrom nefrotik itu bukan hanya karena GM aja, tapi bisa penyebab yang lain juga. Merah marun. Ini deh kemarin yang saya bahas, saya sampaikan ke kelompok PBA ya. Ini kalian harus Jadi paham mekanisme sindrom nefrotik bagaimana itu bisa overfill dan juga underfilling. Tapi kalau udah tumbuh jadi jalan. Underfilling itu Terus karena dirawat. proteinuria akibat ginjal bocor, kemudian terjadi hipoalbuminemia. Albumin itu merupakan apa? Solut terbesar kan di dalam intravaskular. Masih Yang ini ada nih. kompartemen-kompartemen di blok hemodinamik. Masih ingat nggak kompartemen-kompartemen? Ada intrasel, ada ekstrasel. Ekstrasel itu terdiri dari apa? Intravaskular dan interstisial. Pintar ya. Nah, karena namanya hipoalbuminemia, berarti di kompartemen apa yang kita bicarakan? Intravaskular. Albumin merupakan solut utama ya di intravaskular. Jika menurun maka tekanan onkotiknya menurun. Onkotik itu karena apa? Halo, kenapa nak? Yang menarik cairan atau mendorong cairan? Di kampus. Menarik. Lagi kuliah. Kalau mendorong Pamit, pamit. ya. Di bawah Gitu. keset. Tekanan di dalam intravaskularnya onkotiknya menurun. Jadi dia nggak punya yang bisa menarik. Ya. Sehingga plasmanya
bocor tuh mana? Interstisial, ya. Sehingga volume plasmanya berkurang, hipotensi. Ketika hipotensi akan diaktifasi respon kompensasi ya dari atrium, ada ANP, ini kan baru reseptor. Nah kemudian mengaktifkan RAA sistem, renin, angiotensinogen, angiotensin, aldosteron. Renin itu dihasilkan dari mana? Masya Allah. Hah? Yang di hepar tuh renin kan? Angiotensinnya baru di ginjal. Ya nggak, apa saya salah? Kebalik ya, angiotensin yang di hepar ya. Ini mau ke playgroup deh. Iya sama. Oh, murah banget kamu. Cerita lucu gimana? Semuanya di Oh iya, angiotensinogen di ginjal ya. Oh ada bukunya. Angiotensinogen Mau dong. angiotensinogen di liver, ya salah liver. Jadi reninnya ada di ginjal, berubah jadi angiotensin karena angiotensinogen ada di liver. Aldosteron biasanya dari mana? Adrenal, anak ginjal. Beda tinggal masuk kembang ya. Anak ginjal ya, bukan anak haram. Bus. Wow. Aldo anak ginjal. Mau makan Efeknya apa? Aldosteron retensi natrium. Nah, akhirnya malah jadi edema karena terus-terusan bocor sehingga terus-terusan edema seperti itu. Mekanisme overfilling ini diefek pada tubulus mengakibatkan retensi natrium. Volume plasma darah meningkat, AFP-nya naik, jadi retensi natrium makin naik, jadi edema. Jadi edemanya pada SM, underfilling dan juga overfilling. Seperti ini, patomekanisme hiperlipidemia pada sindrom nefrotik ya. Intinya terjadi kelainan dari kolesterol clearance sehingga bisa menyebabkan hipertrigliserida. Hipertrigliseridemia, kan baca aja di sini. Pengobatannya pembatasan asupan protein karena nanti bisa memperberat kerja ginjal ya. Kemudian dikasih ini angiotensin converting enzim. Apa obatnya? Captopril, terus ramipril, terus Ini obat apa? lisinopril. Captopril Oh, berapa kali? ACE inhibitor. Udah lewat kardiovaskular kan? Ramipril sama lisinopril berapa kali? Sekali. Captopril doang yang 2 atau 3 kali. Nanti tinggal satuannya kamu lihat. Captopril itu 12,5 yang paling kecil. Jadi naikin 2 kali. Kalau lisinopril 5 sama 10, ramipril 2, mulai dari 2,5 yang paling kecil. Itu bisa diberikan itu dan juga antagonis reseptor angiotensin. Minggu depan mau kita Ya, spironolactone ya. Apa? Nah, itu bisa menurunkan tekanan darah ya. Dan komponensi keduanya memberikan efek memberikan efek aditif dalam mengurangi proteinuria. Jadi kalau bengkaknya pada bengkak-bengkak karena sindrom nefrotik ini bisa dikasih obat hipertensi untuk mengurangi hal tersebut. Ya, boleh minta tolong nanti di scroll Oke, nggak? itu ya deh. di scroll. Kalau ganti Terus obat slide di juga scroll. isipidemianya dan juga trombosis. Hati-hati ada kelainan darah ya PBS-nya. Terakhir, Oke. 1,5 jam terakhir, masih bertahan. Si. Masih. 1,5 jam. 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 1,
I gede raka. Ya, kalau tadi kita bicarakan di aspek glomerulusnya, Siapa ya, biar kita gua ngomong sekarang ke sendiri banget. tubulo Pasti interstisialnya lainnya ya. bucin banget. Gua iri. Lainnya. Tubulo interstisial. Siapa ya? Nia mau nggak ya? Tanya apa? Nia mau nggak ikut Playboy? Oh iya. Tanya minggu depan dia Minggu depan. minggu depan dia pulang nggak? CFD katanya. Kan sore. Iya kan sore. Playboy. Playboy. Iya. Play di tempat. Lu bilang play di tuh, aku mikir play di tuh main. Bukan Playboy. Ini tadi obatnya itu S inhibitor dan juga angiotensin 2 reseptor antagonis atau ARB deh nama lainnya, ARB. Obatnya Candesa, angiotensin reseptor blocker ya, maksudnya itu angiotensin reseptor blocker, ARB. Candesartan, irbesartan, losartan, telmisartan, valsartan, dipril sama sartan itu bisa mengurangi edema karena proteinuri. Oke, sekarang ke tubulo interstisial. Tadi ya dek, jaringannya yang mana? Kalau tadi kan glomerulonephritis, di glomerulusnya terjadi itis. Ini saluran setelahnya, ya, tubulus dan juga interstisial. Gitu. Jadi ada yang bilang nefritis interstisialis, ya, bahasa lainnya. Jadi NTA itu nekrosis tubular akut, bagian dari jaringan tubular interstisial. Ada nama lainnya jadi NIA, nefritis interstisial akut. Karena yang masuk interstisial itu ya termasuk tubulus, tubular interstisial. NIA, nefritis interstisial akuta. Ya disebut juga nefritis tubulo interstisial akut. Ada yang bentuknya nekrosis, ada yang bentuknya iskemik. Tapi NIA pun, nefritis pun ujung-ujungnya akan nekrosis. Jadi kita membicarakan hal yang sama. Nah, ini merupakan penyebab 15% dari gagal ginjal akut deh. Dan justru diperkirakan 25% gagal ginjal kronik itu karena ada NIA yang asimptomatik yang tidak diobati. Karena pernah dibiopsi 1%-nya itu yang gagal ginjal dengan hematuria atau proteinuria itu ternyata ada kerusakan di nefritis interstisial. Jadi ini nekrosis tubulus akut karena kelainan ginjal akut disebabkan cedera iskemik atau nefrotoksin. Jadi nanti ada istilahnya ini nekrosis iskemik nefrotoksin atau akut interstisial nefritis. Intinya apa? Intinya ini proses patogenomismenya hampir sama dengan glomerulonefritis. Ada antigen akibat mimikri molekular, ya. Habis kena streptococcus ternyata sama berefisilon dengan kolagen tipe 4 di daerah interstisial ginjal. Itu bakteri E. coli dapat berefisilon dengan protein Tan-Hoffsval. Apa ini? Tan-Hoffsval ini ada di membrana basalis di situ. Kemudian atau ada antibodi anti DNA pada pasien autoimun. Obat-obatan yang paling sering bikin NTA atau NIA ini adalah obat-obatan ya. Tapi kalau gue minum Golongan yang penicillin, cephalosporin, Ya phenytoin, udah. anti-kejang. soalnya kan Nah ini gue suka merupakan makan bisa membentuk deposit It's okay, Bel. dari ekstrarenal di ginjal. Ya, kemudian antigen ekstrarenal membentuk deposit imun nih, contohnya DNA. Pada penyakit autoimun berarti tinggal deposit dari komplemen itu langsung ada di ginjal. kalau itu pik bikin tinggal rusak. nunggu. Kamu bayangkan aja kayak gini deh, kayak saringan terus banyak lumutnya gitu. Ya, Itu mau banyak kesini nih. sisa-sisa itunya. Itu yang bikin NTA dan juga glomerulonefritis. Nah ini deh obat-obatannya kalau kita perhatikan itu kayak hampir setiap hari loh. Dan Acetaminophen, ya suka ngambil paracetamol siapa tuh? Bella suka minum paracetamol. Iya. Khususnya yang paracetamol Emang iya? Iya. gitu kan. gue suka Terus pusing. furosemid tuh deh. NSAID ya, NSAID tadi termasuk kayak natrium diklofenat, ibuprofen, paracetamol, mas dalamnya. Furosemid ini coba deh,
furosemid kita obat kasih pada pasien yang bengkak kan. Nah itu nggak boleh sering-sering karena bisa bikin itu. Nah saya pernah dapat pasien nih dapat ini nih, apa allopurinol, tahu nggak? Enggak. Obat apa? Asam urat. Oh. Dosa besar yang dilakukan para apoteker atau apoteker kan yang di apotek ya deh, kan suka ada pemeriksaan apa tuh? Pemeriksaan darah gratis. Periksanya apa? Asam urat. Kolesterol, gula darah, sama asam urat. Seolah-olah asam urat itu bagi masyarakat luas ya seperti tanda-tanda vital. Serius, datang dok asam urat saya gimana? Ibu emang kepentingannya apa dalam hati gitu ya? Harusnya kamu tuh dikawal sama tanda-tanda vital kamu gitu, tekanan darahnya berapa hari ini gitu. Tapi di masyarakat asam urat itu seperti tanda-tanda vital deh. Makanya laku banget itu apotek. Kalau ada pemeriksaan gula darah gratis, kolesterol gratis, atau bayar 10.000 itu kayak gratis, atau kayak banyak gitu loh. Nanti kalau asam uratnya naik berapa dari normal asam urat? Nggak tahu. Di bawah 7. Nah naik tuh 7,5 gitu, kalau nggak 8. Nah terus nanti dia bangga gitu, dok saya tuh punya asam urat loh gitu. Lebih bangga daripada torik haji 2 bulan ya. Kayak gitu, dan itu minta dievaluasi gitu loh deh. Nanti kalau datang tuh, dok asam urat saya gimana? Sekali lagi saya tekankan bahwa kita physician, physically, we're not treating laboratory result, but we are treating the patient. Maknanya apa? Even asam urat kamu 10, tapi tidak ada gejala Vital. gout arthritis, kita nggak sembuhin, kita nggak turunin gitu, tapi kita sembuhkan kontrol peradangannya kalaupun misalnya ada gout arthritis. Sebab penurunan secara mendadak dari asam urat dalam darah atau peningkatan secara mendadak dalam kadar asam urat dalam darah itu justru menyebabkan kekambuhan pada orang-orang yang memiliki gout arthritis. Sayangnya tuh setiap kali cek rutin tadi ya, asam urat naik 8, pasti langsung diresepin allopurinol, diberikan karena allopurinol itu termasuk obat yang bebas gitu. Akhirnya pasien konsumsi allopurinol tanpa indikasi klinis. Saya pernah dapat pasien kayak gitu datang ke saya dengan ureum kreatinina meningkat karena allopurinol menyebabkan akut interstitial nephrosis ya gitu deh. Jadi perhatikan ya, ini edukasi. Banyak orang yang allopurinol gitu terus kemudian jadi malah kanker ginjal. Setelah saya berhentiin allopurinolnya ginjal normal, urea kreatinina normal. Dia datang tuh dengan mual muntah karena kreatinina naik. Itu faktanya di masyarakat ya. Jadi kalian perjelas ya, kalian jangan kayak tukang obat ya. Namanya gout arthritis itu adalah ketika ada peradangan sendi pada sendi pasien dengan lokasi patognomonis di mana patognomonisnya? Gout arthritis, ada tahu nggak? Digiti? Iya digiti. 1 pedis. Di mana tuh? Jempol kaki. Itu patognomonisnya paling banyak di situ. Gout arthritis muncul ya. Jadi jangan berikan allopurinol kalau tidak ada keluhan kalau gout arthritis. Kita penyakit dalam baru sembuh itu kalau 10-11 ke atas baru kita kontrol. Itu pun tidak mendadak ya allopurinolnya. Nah ini yang terjadi kerusakannya pada tubulus. Jadi dia menjadi iskemik. Awalnya kena dikit lah efek imbas obat, tapi ada pemulihan. Tapi karena dia terus menerus ya minum obatnya tidak terkontrol, minum obatnya tidak terkontrol, akhirnya hilang brush bordernya, sikat tepiannya. Kemudian jadi lepas, rontok. Habis rontok karena copot malah ada mengundang sel imun, akhirnya rusak. Ujung-ujungnya kalau rusak gagal ginjal kronis. Ya. Lesi ginjal primer bikin kerusakan interstisial, fibrosis, tersumbat,
atrofi, kemudian tubulusnya jadi tidak ada, mekanisme feedback untuk mempertahankan aliran darahnya juga rusak. Karena kan tadi dusa Itu juga aparatusnya itu juga rusak. Rabunya, Jadi penurunan fungsi ginjal, Kamisnya, gagal kronis. Leno Ya, Jumatnya gitu. hujan lagi. Mit blok ya. Gejala kliniknya apa? Biasanya akan timbul kreatinin serumnya naik, kemudian ada febris sama ruam kulit dan eosinofilia setelah mendapatkan obat-obatan tadi. Gejala kreatinin meningkat, urea kreatinin meningkat itu mual muntah. Nah itu biasanya muncul ketika dapat obat-obatan tadi yang beresiko. Tapi kemudian setelah dihentikan baru hilang. Nah gitu ya. Tapi dia kalau dapat obat-obatan tadi antibiotik karena demam, gimana beda demamnya? Ini cara bedanya gini. Jadi kalau misalnya kasih infeksi dia demam, dikasih antibiotik ini cephalosporin, penicillin, febrisnya mereda, infeksi sudah hilang, tapi kemudian febris lagi setelah beberapa hari. Nah ini bisa jadi penyebabnya karena ada NIA, nefritis interstisial akut. Cara bedakan demamnya seperti itu ya. Selain keluhan, kreatininnya naik. Screening awalnya apa? Urinalisis, ada proteinuria ringan sampai sedang, hematuria mikroskopik. Jadi kalau ada eritrosit mikroskopik positif, nah itu curiga karena ya. Diurea steril dengan silinder leukosit. Nah, di mikroskopik ada silinder leukosit, nah itu ya. Kemudian kalau jumlah silinder eritrosit tadi mah ini GN ya deh ya. Masih ingat kan tadi glomerulonefritis itu kalau ada eritrosit urin dysmorphic. Kalau misalnya leukosit, nah ini baru NIA interstisial. USG bisa dari hidronefrosis, dianjurkan biopsi kalau misalnya gejala klinis tidak khas. Kalau tadi nggak ada. Terapinya apa? Hentikan obat-obatan tadi yang berpotensi. Ini yang buat terapi. Misalnya tadi ya obat-obatannya, kemudian kalau penyebabnya karena bakteri, maka berikan obat sistemik. Oke, biasanya gini deh, antibiotik itu pada kelainan ginjal ada adjusting dose, ada dosis yang dikurangin. Jadi misalnya kalau apa ya, metronidazole 3x500, pada ini nggak sampai 3x200, 2x500 seperti itu. Kemudian periksa secara serial kadar urea kreatinin. Jadi kalau kalian ngasih bom antibiotiknya pada sepsis, nah periksa urea kreatinin. Ya, jika tidak membaik, biopsi. Kalau memang nggak ada fibrosis yang signifikan, bisa kasih kortikosteroid. Obatnya sama aja kayak glomerulonefritis, kortikosteroid juga. Udah, terus ya. Udah kan ya? Udah selesai. Saya lupa bikin slide. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai, 11.42. Masih ada 40 menit lagi. Ada yang mau tanya? Bel makan di kantor. Semoga ada yang nyangkut ya di antara kengantukan. Udah makan sih pagi. Tapi justru yang ngangkut dengan waktu itu biasa ada yang nyangkut kok. Terus lu makan apa? Nggak tahu. Soalnya kan kemarin, inget nggak? Kalau gelombang tidur apa? Dimsum. Gelombang otak tidur, Alpha, beta, gamma. hah? Nggak tahu alpha, beta. Nggak jelasin. Kalau kalian sekarang nih sadar kayak gini, gelombang otaknya apa? Beta. Beta busy beta. Kalau tidur theta. Masih Ega lagi dalam fase theta. Nah, between beta and theta itu ada gelombang alpha. Gitu. Jadi kalian kalau yang kayak dari sadar ke gitu, nah itu masih setengah sadar itu alpha. Alpha itu orang-orang hipnotis gitu deh. Nah itu Ini apa mengkondisikan agar masuk ke alpha diskon kata lu beli nggak? Beli. supaya Gue Justin. apa tuh Beli. apa tuh namanya Beli Bel. Yang mana lo belinya Bel? Gak tau. positif itu nasa-nasa positif gitu itu bisa masuk. Jadi apapun yang didengar di kondisi alpha itu akan masuk ke unconscious gitu. Gak tau. Jadi mungkin tuh strategi belajarnya Ega ya. Tidur di kayak pinter Diskon kan berapa tuh Ega. berarti? Diskon 4 Oke, mungkin itu ya Dek. Ada pertanyaan?
Nggak ada, kayaknya udah kenyang ya, susah ya. Ketiga ISK itu ada cystitis, ada pyelonefritis. Cystitis ISK bawah, pyelonefritis ISK atas. Bedanya gejala nyerinya gimana kalau yang bawah? Nyerinya di suprapubik, kalau yang pyelonefritis pinggang atau ada nyeri ketok CVA ya. Nyeri ketok CVA-nya positif, nyeri pinggangnya positif, tapi nyeri ketok CVA kalian beda juga dengan nefrolithiasis, jangan lupa. Obat-obatannya nanti tadi yang antibiotik saja, perhatikan pada ibu hamil juga dan pada laki-laki. Kemudian kalau pada lansia, ISK merupakan komplikasi dari inkontinensia urin. Inkontinensia urin ada 4 jenis. Kemudian di antara inkontinensia urin ini yang perlu diperhatikan adalah ini bisa diobati ya dengan obat-obatan dan juga terapi behavioral. Tadi seperti senam Kegel dan juga terapi lingkungan. Apa aja terapi lingkungannya? Jarak kamar mandi dengan lansia, kemudian lantai kamar mandi diganti dengan permukaan yang tidak licin dan empuk, kemudian WC duduk, gitu. Pakai kateter last choice, ya karena tadi kateter justru bisa memberikan efek pada ISK. Kemudian glomerulonefritis, peradangan pada glomerulus sudah berapa tipe? Ada 2, proliferatif, non proliferatif dan juga proliferatif. Lesi minimal, vokal segmental, membranosa. Yang proliferatif membranoproliferatif ya. Jadi ada yang sama tuh membrano juga. Sama lainnya mesanial progresif. Iya masalahnya. Kalau ini apa? Nefritis interstisial akut, nama lainnya nekrosis tubular akut, karena interstisial dan tubular itu adalah penyakit interstisial tubular. Dia anatomi selain dari glomerulus. Penyebabnya hampir sama ya. Salah satunya adalah obat-obatan ya. Ini diperhatikan obat-obatannya. Tadi yang mungkin saya bahas itu yang paling sering NSAID, jangan lupa ya. NSAID juga paracetamol, ini selain ke hepar juga bisa bikin ke gangguan ginjal dan antibiotik. Mana sih itu slide mana ya? Namanya glucosida, penicillin, cephalosporin, ya. Allopurinol, jangan lupa itu juga paling sering. Ini juga yang belum saya bahas nih. Proton pump inhibitor, obat apa ini? Lambung. Obat sakit mah ya, omeprazol, lansoprazol. Makanya tidak disarankan untuk diminum rutin, hanya pada saat gejala saja. Setelah itu dihentikan ya. Obat-obatan ini kalau kemudian terjadi keluhan-keluhan pada ginjal, hematuri, proteinuri, atau bengkak, nah kita curiga adanya GN ataupun ATM. Itu ya rangkumannya. Semoga ada yang nyangkut, semoga bisa dipahamin buat nanti ujian. Saya sih nggak akan jauh-jauh dari PPT yang saya kerjakan, tapi tolong jangan niru PPT saya ya. Guru kan ada untuk dicontoh dan dihindari kan ya. Saya buru-buru, jadinya nggak sempat buat itu. Dokter aja nggak sempat, dokter marahin saya kalau pasang ini iya kan kalian murid, harus sempat dong. Kalian kan nggak praktek kan? Praktek dulu. Kerjaan kalian kan belajar doang. Saya udah praktek ngajar loh. Ngomong-ngomong. Nggak sih, ini contoh yang buruk ya, kalian jangan tiru. Ada. Kayaknya semua pada masukin foto kayak begini, saya jadi merasa bersalah. Terus ini sumbernya dari Pakdi, nggak saya tulis memang ya, jangan ditiru ya. Udah saya kasih tahu loh. Kalau bisa ditiru, dokter bisa aja. Saya beri contoh yang kurang baik. Jadi saya beritahu jangan dicontoh. Ya. Yang bagusnya saya kasih tahu kan. Oke, mungkin demikian. Tadi saya maaf ya untuk 30 menit yang nggak kalian dapatkan. Ikhlas ridho? Baik, alhamdulillah. Udah saya tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Oh, itu apa sama siapa lo, Ramdi? Baru 6 Bel. Ramdi nggak iri sama gua. Saya itu Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Lupa. Terima kasih dok. Terima kasih.
Aku yang nggak bales. Karena emang mau udah nggak dianggap anak. Dia nama anak pungut katanya, anak pungut. Kadang-kadang minta duit mulu, beraninya anjir. Ah tapi murah banget di just tip gue. Iya siapa? Lu pesen makan apa? Geprek soto. Iya. Bentar dulu tunggu, rame banget anjir. Lu mau kemana? Tempat. Ah? Tempat? Oh, iya duluan dulu, bentar. Ini cara matinya gimana ya, Mira ya? Ngajarin apa? Dia nge-record. Besok aja.